pap para pap du 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 du. Au. Dalam gubuk itu dia cuma merenung aja gitu, diem aja. Sementara itu barang-barangnya nggak di situ, barang-barangnya itu ditinggalkan di tempat lain, di gubuk yang lain tapi bukan di situ. Barang-barangnya kayak perlengkapan kemahnya, kemudian juga uh, handphonenya, gadgetnya yang lain juga nggak dibawa turut serta. Dia cuma boleh bawa badannya sendiri aja masuk ke sana. Coba kalian bayangkan deh sebuah gubuk yang terbuat dari bambu ya, dinding-dindingnya terbuat dari bambu dan pintunya pun juga terbuat dari bambu. Itu nggak terlalu kokoh dan juga pasti ada sela-selanya dong ya. Ada bolong-bolong dikit, ada celah-celah dikit buat ngintip. Nah, Mas Dipu tinggal di situ. Dan di situ tuh nggak ada apa-apa, nggak ada kasur, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Si Mas Di ini cuma disuruh diem aja gitu di dalam situ. Tapi karena dia penasaran, dia mengintip dari dalam gubuk, intip lewat celah-celah kecil yang ada di sana. Dia lihat keluar, ternyata pintu gubuk itu tadi dijaga oleh 2 orang. Mas Di berpikir ya udahlah ya, mungkin mereka menjagaku baik-baik. Mereka kepingin aku aman, mereka nggak kepingin ada binatang buas yang masuk, atau mereka menjaga keselamatanku. Ya udahlah, biarin aja lah ya. Toh akhirnya Mas Di pun tertidur di gubuk itu sampai pagi, sampai hari berikutnya. Dia tertidur semalaman, kayak tidurnya nyenyak banget karena dia kan capek gitu kan. Untuk menuju ke sana tuh dia butuh perjuangan yang ekstra lah ya. Jadi dia kelelahan dan dia pun tertidur di atas tumpukan jerami dan daun-daunan kering. Tidurnya nyenyak banget, lelap banget sampai dia nggak sadar kalau sudah subuh. Nah, ketika dia sadar itu sudah berganti hari, dia kok merasa, aduh aku kok pengen pipis ya. Normal lah ya, orang kan kalau pagi-pagi subuh gitu pasti terasa pengen pipis. Kemudian karena dorongan itu, terasa rasa ingin pipis itu tadi, dia pun menggedor-gedor pintu. Halo, dia panggil orang yang di luar kan, penjaga itu tadi. Sambil diintip-intip dikit gitu sama dia. Halo, tolong dong buka pintunya, aku pengen pipis. Tapi ternyata ketika dia menggedor-gedor pintu itu, pintunya dikunci dari luar. Dia pun bingung, loh kok dikunci sih? Oke lah, kalian nyuruh aku di sini nggak apa-apa, aku terima gitu. Tapi kenapa harus kunci dari luar? Kalaupun memang dikunci dari luar ya tolong dong ketika aku gedor-gedor pintu kalian bukain. Nah, disitulah Mas Di mulai merasa ilfil, mulai merasa kesel gitu loh. Aku udah nuruti permintaan kalian tapi kok kalian perlakukan aku seperti ini sih? Karena tidak terbuka, dia pun panggil nama Anyowa karena dia pikir mungkin orang-orang ini dia nggak ngerti aku ngomong apa. Karena yang bisa berbahasa sama seperti aku itu cuma si Anyowa doang. Akhirnya dia pun berteriak dari dalam memanggil nama Anyowa. Halo Anyowa, kamu di mana? Tolong dong bukain pintunya, aku mau pipis. Dia gergetan gitu kan, dia gergetan gitu. Kok gak dibuka-bukain juga sih ini dia? Kemudian karena dia penasaran, dia ngintip gitu. Loh, kok kayak kedengeran suara-suara, suara-suara gendang, suara suling, suara ketipung. Kemudian dia pun mengintip pelan-pelan. Karena kondisi masih subuh, pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi buta gitu. Samar-samar dia lihat di luar. Oh, ternyata mereka udah mulai upacara. Jadi mereka mulai dari sejak subuh itu. Mereka mulai upacara dan seperti yang dikatakan oleh Hanyawa sebelumnya ya, ada tari-tarian dan juga nyanyi-nyanyian yang si Mas Di pun nggak tahu mereka tuh nyanyi apa, mereka nari apa dia nggak tahu. Tapi dia merasa ya udahlah ya, gimana lagi? Mereka lagi ada acara, aku nggak mungkin gangguin mereka. Aku nggak mungkin bersikeras supaya mereka membukakan pintu. Ya udahlah ya, nyerah aja lah, biarin aja lah. Gak apa-apa, aku masih bisa pipis di sini kok. Akhirnya dengan terpaksa dia pun pipis di dekat tumpukan jerami itu tadi. Kasihan banget ya sebenarnya ya, cuman ya gimana lagi, memang semuanya butuh perjuangan. Menurut dia ya nggak apa-apa lah, memang semua ini harus aku lalui, aku pasti bisa. Itu yang dalam pikiran Mas di saat itu. Setelah dia berkemih atau pipis, dia pun mulai merasa tenang lagi
Tapi itu tuh nggak berlangsung lama, karena gimana pun juga dia tetap merasa lapar gitu loh. Maksudnya ya, kalian boleh pesta, tapi kan aku kan tamu di sini. Kenapa kalian nggak kasih aku makan? Dia bertanya-tanya seperti itu. Kenapa sih orang-orang ini dia kok tega banget sama aku? Akhirnya dia pun berteriak lagi. Halo, Anoa, kamu di mana? Aku lapar. Dia berteriak seperti itu sambil ngintip dari sela-sela dinding bambu tadi ya. Dia ngintip dari situ dan dia melihat kalau matahari udah makin tinggi, orang-orang tadi masih menari-nari. Dia lihat kalau formasinya itu 3-3-3 dan sepertinya memang orangnya ganti-ganti. Tapi dia nggak peduli lah ya, dia nggak mau peduli sama acara itu, dia merasa lapar. Anyowa, tolong aku lapar. Dia berteriak seperti itu terus tapi tidak ada yang mempedulikan. Dia pun akhirnya bingung tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya dia pun terduduk lemas di situ, menahan rasa laparnya. Kemudian dia pun tertidur lagi. Ketika dia terbangun, gelap di luar, sudah gelap di mana-mana, dan dia ngintip lagi keluar. Dia bertanya, ada 2 penjaga lagi di situ. Aku lapar, tolongin aku. Dia bilang gitu. Tapi ternyata yang menjawab si Anyowa. Anyowa bilang, diem, kamu gak boleh banyak bicara. Dewa belum menjamahmu. Jadi dari sela-sela dinding bambu tadi, Anyowa berbisik, diem dulu, kamu gak boleh banyak bicara. Dewa belum menjamahmu. Si Masdi tentu bertanya-tanya ya tapi kan aku lapar gitu loh. Tapi ternyata sebelum dia menyatakan pendapatnya itu, menyatakan perasaannya itu, si Anyowa udah pergi gitu aja. Akhirnya malam pun menjelang lagi, makin malam makin larut, dan Masdi makin gak betah berada di dalam ruangan yang pengap dan lembab itu. Kesel banget rasanya, antara lapar, antara bosan, antara jenuh, antara bertanya-tanya, berbagai perasaan campur aduk di dalam pikirannya. Sekali lagi dia mau panggil si Anyowa, dan Anyowa menjawab, hei, diem, kalau enggak Dewa akan marah sama kamu. Kayak ngancem gitu loh. Itu tuh membuat Masdi ketakutan, kok akhirnya aku diancam gini sih. Tadinya Anyowa yang baik-baik sama aku, kok tiba-tiba mengancam aku, seolah-olah aku ini musuh mereka. Tahu-tahu seseorang yang memang mereka tempatkan di sini sebagai tawanan gitu. Masdi berpikir, kalau emang nggak mau keluarin aku dari sini, ya setidaknya kasih aku makan. Ini bukan kesepakatan kita. Kalian nggak mengatakan hal seperti ini tuh secara jelas ke aku. Aku butuh ranselku. Setidaknya kalau aku nggak bisa bekerja pakai gadgetku, karena di sini memang nggak ada sinyal atau apapun, setidaknya aku bisa main Candy Crush lah ya di handphoneku. Mungkin karena si Masdi ini dia udah kehilangan akal sehat ya, karena rasa lapar, lelah dan sebagainya. Dia mengatakan Candy Crush gitu. Dia ngomong sama si Anyowa, kasih dong handphone gue, kasih dong ranselku, kasih sini. Mana? Aku butuh handphoneku. Kalaupun aku nggak bisa menghubungi orang di rumah ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku masih bisa menghibur diriku pakai handphoneku dan aku bisa main Candy Crush di situ. Aneh kan? Karena saking dia kehilangan akal sehatnya gitu loh, maksudnya kan belum tentu si Anyowa itu dia ngerti Candy Crush itu apa. Tapi ya omongan seperti itu yang dia lontarkan gitu aja sama si Anyowa, karena dia pikir udahlah terserah aku mau ngomong apapun, aku udah lelah di sini, what the fuck lah, nggak peduli sama semua itu. Tapi ternyata si Anyowa cuma diem aja, dia nggak peduli, sama sekali nggak peduli. Dia nggak peduli dengan rasa laparnya si Masdi, dia nggak peduli dengan keluhannya si Masdi kalau dia lelah, dia sama sekali nggak peduli. Sedikit-sedikit si Masdi mengintip dari celah ya, orang-orang tadi itu, dia anggota suku tadi itu masih menari-nari mengitari api unggun sampai tengah malam itu. Kemudian karena saking lelahnya, akhirnya si Masdi pun tertidur lagi. Cuman itu yang bisa dia lakukan, biar sebenarnya dia pengen mendobrak itu pintu supaya dia bisa keluar dari sana. Tapi banyak pertimbangannya. Yang pertama, yang jelas dia capek, dia nggak mungkin melakukan itu. Yang kedua, dia masih berusaha menghormati permintaannya si Anyowa sebagai tuan rumah. Lagi-lagi si Masdi menyerah. Dia pun tertidur sampai kira-kira subuh. Nah, dia masih ada perasaan harapan dalam dirinya dia, nggak apa-apa lah, toh kan nanti kan di hari kedua aku bakal makan-makan sama mereka.
Gak apa-apa, gak masalah, ini dia, tahan aja dulu lah, nanti aku bakal makan kambing jantan yang sudah aku kasih ke mereka juga kan. Ya udah gak apa-apa. Dia pun tertidur sampai pagi berikutnya lagi. Jadi ketika mulai subuh dia mendengar suara ayam jantan berkokok, dia lega. Udah ganti hari nih, siap-siap untuk perayaan hari kedua, dimana mereka akan makan-makan. Aku pasti diajak. Tapi ketika dia terbangun, itu samar-samar dia dengar suara pintu dibuka dari luar. Karena kondisinya benar-benar lemas, dia cuma terdiam aja. Kok kayak ada yang masuk? Pandangannya kabur, tapi dia berusaha tetap tenang, tetap tegar. Ada yang masuk nih, kira-kira siapa ya? Ternyata ada beberapa orang yang masuk. 1, 2, 3, 4, entah berapa jumlahnya. Yang pasti tidak ada satupun orang itu yang Mas dikenal. Akhirnya setelah dia menunggu beberapa saat, yang terakhir masuk adalah Anyoa. Dia masuk, kemudian dia menatap kepada Masdi. Masdi, bangun, dia bilang. Masdi berusaha bangun, tapi dia lemes ya. Gimana gak lemes coba? Gak makan kan dia selama 1 hari lebih, hampir 2 hari dia gak makan. Bangun, kata si Anyoa tadi. Masdi memandangi wajah si Anyoa dengan perasaan bergidik, takut, merinding. Karena dia melihat si Anyoa ini sudah bukan seperti Anyoa yang dia kenal sebelumnya. Kemudian dalam perasaan yang serba salah, dalam pandangan mata yang samar-samar, kabur antara jelas dengan tidak, Masdi melihat kalau si Anyoa mulai mengangkat sebuah golok. Dia angkat golok itu dan dia arahkan kepada Masdi. Dia bilang, "Dewa sudah menjamahmu, Masdi." Akhirnya Masdi pun gak sadar apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tapi dalam posisi seperti itu, dia pun akhirnya tahu. Dia akhirnya bisa menyimpulkan sendiri. Dia mendapatkan jawaban tentang apa yang dia cari selama ini, yaitu terkait kesakralan dengan angka 3. Angka 3 yang dimaksud oleh peneliti sebelumnya. Dia langsung mendapatkan jawabannya saat itu juga, di perayaan hari kedua yang diadakan oleh suku di lembah itu. Ternyata apa, teman-teman? Ternyata ketika dia disuruh untuk membawa 2 ekor kambing jantan dan bukan 3, satunya siapa? Satunya adalah dirinya sendiri. Dan Masdi pun ingat, kira-kira 3 hari lagi, pada tanggal 30 Juni, adalah hari ulang tahunnya. Ternyata itu alasannya, seperti yang kita paparkan tadi di awal. Angka 3 beranak. Setelah itu Masdi tidak ingat apa-apa lagi. Meskipun dalam keadaannya yang sudah berceceran darah mengucur karena dipukul oleh si Anyoa, dia masih sadar, dia masih bisa menyimpulkan, luar biasa penelitianku ini, aku sendiri yang harus berkorban demi semua ini. Jadi kalian udah dapat jawabannya kan sekarang, kemana orang-orang itu tadi, orang-orang anggota suku itu, pergi kemana mereka? Kok dibilang mereka melarikan diri, dibilang jatuh ke jurang, dibilang tidak kembali lagi, dibilang mati, entah kemana. Ternyata kemungkinan besar mereka mengalami hal seperti yang Mas dialami sekarang. Oke, silahkan simpulkan sendiri. 3